PKS jangan so atur Jokowi agar tunjuk PJ yang paham janji kampanye Anies. Ditulis oleh X Hardy. Jabatan Anies tinggal menghitung waktu mundur, hitungan bulanan. Oktober 2022 nanti, Anies otomatis akan turun dari jabatannya dan akan digantikan oleh PJ Gubernur DKI yang akan dipilih langsung oleh Presiden Jokowi dari beberapa calon yang diajukan oleh Mendagri. Makanya belakangan ini banyak partai politik yang melempar nama-nama calon pengganti Anies ke publik, entah untuk tujuan test the water atau memang sudah ada niatan tertentu. Tapi fraksi PKS DPRD DKI Jakarta bicara kriteria sosok PJ Gubernur DKI yang tepat untuk menggantikan Anies. Wakil Ketua fraksi PKS Ismail menginginkan agar PJ Gubernur DKI diisi oleh orang yang kompeten dan sudah mengenal permasalahan kompleks yang ada di Jakarta. Selain itu, sosok PJ Gubernur juga harus memahami betul janji kampanye Anies yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Dengan demikian, diharapkan program kerja yang sudah disusun oleh Anies sejak tahun 2017 lalu bisa terus berkesinambungan. Sehingga di sisa masa jabatan PJ tadi cenderung lebih banyak untuk melanjutkan apa yang sudah ditetapkan dan menghindari polemik, bahkan kegaduhan politik atau masyarakat, kata Ismail. Oposisi kok ngatur-ngatur presiden. PKS ini memang beneran tidak tahu diri. Memangnya Anies dulu pernah lanjutkan program Ahok. Normalisasi sungai mau digantikan naturalisasi sungai sehingga penanganan banjir jadi tersendat. Rusun yang dipakai untuk relokasi warga yang tergusur malah diganti dengan rumah DP 0 rupiah yang gagal total. Ahok yang dulu buka pintu balai kota lebar-lebar untuk menampung aduan warga sekarang tidak dilanjutkan oleh Anies. Anies saja jarang lanjutkan program kerja gubernur terdahulu. Kenapa PKS sarankan pengganti Anies harus paham dan lanjutkan kerja Anies? Anies saja lebih banyak bikin kebijakan sendiri seenaknya. Ngapain pula diikuti dan dilanjutkan? Anies bahkan cukup keras kepala dalam menerima masukan dari pihak lain. Bagi dia kebijakannya yang paling benar, bahkan dia tidak segan menabrak aturan dan bikin masalah baru demi mengakomodasi kemauannya. Contohnya menaikkan UMP DKI yang tidak sesuai dengan aturan dari pusat. Lagi pula, apanya dari Anies yang mau dilanjutkan? Lanjutkan bikin sumur resapan? Lanjutkan bikin benda dan tugu tidak jelas? Lanjutkan gaya ngeles dan menata kata? Atau lanjutkan Formula E? Dan lucunya lagi PKS sebut belum bahas siapa sosok yang tepat untuk mengisi posisi Anies. Kalau by name belum ya, belum ada pembicaraan itu, belum ada pembicaraan di fraksi, katanya. Setelah dibahas dan muncul nama yang dinilai tepat, PKS selanjutnya akan mengusulkan sosok tersebut kepada Kemendagri. PKS tentu akan memberikan masukan-masukan kepada Kemendagri sebagai pemegang otoritas, siapa di jajaran eksekutif yang memenuhi persyaratan, lalu punya kapabilitas untuk menjaga paling tidak kestabilan pembangunan di Jakarta sampai Pilkada 2024 nanti, katanya lagi. Oposisi kok mau ikutan kasih masukan? Kalau bisa sih Presiden jangan gubris, apa kata PKS. Partai ini tidak ada manfaatnya. Kemungkinan besar masukan yang mereka berikan akan kedengaran konyol dan tidak nyambung. Apalagi kalau PKS sodorkan nama untuk gantikan Anies. Jangan deh, bisa-bisa kinerjanya jauh lebih parah dari Anies. Anies saja sudah menjadi sebuah kesalahan besar dan bikin waktu 5 tahun terbuang sia-sia. Apalagi kalau pengganti adalah kader dari PKS. Bakal kacau balau. Lihat saja kinerja Pemda yang dikuasai PKS, pasti banyak yang menghela nafas dan geleng-geleng kepala saking posisinya. Saya malah berharap Jokowi tunjuk Ahok sebagai pengganti Anies, biar oposisi dan komplotan kadrun menggila dan terguling-guling di lantai. Lalu 2 tahun kemudian tunjuk Ahok sebagai kepala otorita ibu kota negara baru di Kaltim. Siapa di sini yang kangen dengan Ahok yang bikin siluman tidak berani ngumpet ke dalam anggaran? Siapa di sini yang kangen ingin ke balai kota lalu adukan masalah dan kemudian diselesaikan dengan cepat? 2 tahun sudah cukup lah bikin kita terhibur dan kembali bersemangat. Rasanya semua percaya 2 tahun sudah cukup buat dia untuk lampaui kerja 5 tahun Anies. Bagaimana menurut Anda? Pasca dikalahkan Jokowi, siap-siap Prabowo ditikung Anies dan Sandi, ditulis oleh Ferry Padli. Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ada benarnya juga pepatah itu. Akan tetapi hasilnya belum tentu seperti yang kita inginkan. Karena dibalik usaha dan kerja keras moranya adalah takdir. Sudah ada contoh kok, orang yang begitu kerja keras pengen banget jadi presiden tapi gak jadi-jadi. Namanya Prabowo, yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah 4 kali ikut Pilpres Ferguson, tapi selalu kalah. Pertama, pada Pilpres 2024 ia mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Golkar.
Kala itu Prabowo sampai ikut konvensi Capres Partai Golkar segala dan berhasil lolos ke putaran akhir. Tapi di penghujung jalan, ia kalah suara dari Wiranto. Hingga niatnya untuk diusung oleh partai berlambang pohon beringin itu kandas di tepi jurang. Terakhir, karena gak ada harapan lagi bakal diusung oleh Golkar, Prabowo akhirnya memutuskan untuk cabut dari partai itu dan mendirikan partai baru bernama Gerindra. Meskipun partai ini baru berdiri yakni pada tahun 2008, tapi karena disokong oleh dana yang besar dari Prabowo, beserta adiknya Hashim Joyo Hadikusumo, pada pemilu 2009 Gerindra sudah berhasil mendapatkan 4,6 juta suara dan menempatkan 26 wakilnya di DPR. Kedua, pada Pilpres 2009, Prabowo akhirnya benar-benar maju memperebutkan tahta orang nomor 1 dan 2 di Indonesia tersebut. Hanya saja setelah melalui proses tawar-menawar yang panjang kala itu, ia hanya menjadi cawapres saja, sedangkan yang jadi cawapresnya adalah Megawati. Tapi karena lawan mereka terlalu tangguh yakni SBY yang waktu itu sebagai petahana, Megawati Prabowo akhirnya terjungkal tidak berdaya. Ketika di Pilpres 2014, peta politik berubah. Ia berseberangan dengan Megawati. Ketua Umum PDIP tersebut mendukung Jokowi, sementara Prabowo didaulat jadi capres oleh Gerindra. Hasilnya, Prabowo kalah lagi. Dan keempat di Pilpres 2019, Prabowo nyalon lagi. Bersama Rizik dan orang-orang intoleran lainnya, dia berusaha menjungkalkan petahana atau Jokowi. Tapi ternyata di kemudian hari ia sendiri yang terjungkal. Nah, coba kita perhatikan yang pernah mengalahkan Prabowo itu. Ada nama Jokowi Ferguso. Padahal mantan wali kota Solo tersebut orang yang pernah diusung oleh Prabowo di Pilkada DKI. Artinya apa? Ia dikalahkan oleh orang yang secara hierarki di kepartaian jauh lebih rendah dibandingkan dia. Prabowo yang ketua umum partai besar takluk oleh Jokowi yang hanya kader partai biasa. Atau dengan kata lain Prabowo ditikung oleh kawan sendiri. Gak kebayang bagaimana rasanya 2 kali dikalahkan oleh orang yang pernah diusung di Pilkada. Padahal sudah ngemis-ngemis segala ke Rizik. Bela-belain datang ke Arab Saudi sana untuk minta dukungan. Terbaru Prabowo juga harus siap-siap kena tikung lagi. Kali ini yang berpotensi menikungnya adalah 2 orang sekaligus, yakni Anies dan Sandiaga Uno. Anies kita tahu sendiri elektabilitasnya cukup tinggi di berbagai survei. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai gubernur DKI yang daerah dipimpinnya tersebut menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang membuatnya tidak bisa dianggap remeh adalah ada JK dan kroninya di belakang Anies. Kita tahu sendiri mantan wapres itu cukup piawai dalam berpolitik, punya banyak jaringan serta modal yang cukup. Beberapa parpol pun mudah memberi sinyal akan mendukung mantan mendikbud tersebut seperti PKS dan Nasdem. Sedangkan PA212 kalau cawapres Anies adalah Novel Bamukmin, mereka tentu siap 100% mensupport Wan Anies, tentu dengan cara politisasi agama. Sementara MUI sudah membentuk Cyber Army untuk membela Anies di medsos. Serta Anies juga sudah membangun saluran YouTube sendiri dari pendopo untuk melakukan pencitraan pasca tidak lagi jadi gubernur nanti. Jadi bisa dibilang peluang Anies untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang cukup besar.